Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasidah, tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Gimana kabarnya warga belajar semua nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Video kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, bulat positif, dan negatif. Di mana materi ini merupakan materi matematika kelas 7 atau setara dengan paket B untuk di semester ganjil. Kita langsung ke pembahasan, apa sih bilangan berpangkat itu? Bilangan berpangkat ini merupakan bentuk perkalian berulang dari bilangan yang sama, di mana bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N. A pangkat N, A ini disebutnya bilangan pokok atau basis, dan N disebut bilangan pangkat atau eksponen. Nah, A pangkat N ini artinya sama dengan A kali A kali A kali A, di mana A ini dibanyakan sebanyak N kali. Jadi A-nya itu dikalikan sebanyak pangkatnya ya. Pangkatnya itu N ini, yang ini. Contohnya, ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 artinya 2 kali 2 kali 2. Di mana 2-nya ini dikalikan sebanyak 3 kali. Kenapa 3 kali? Karena di sini 2-nya itu dipangkatkan 3 atau N-nya 3 ya. Tinggal dikalikan 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi hasil dari 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian ada negatif 2 dipangkatkan 3. Ini bedanya cuma dikit ya. Kalau nomor 1 positif 2, kalau yang nomor 2 ini negatif 2. Sama berarti negatif 2-nya dikalikan sebanyak berapa kali? Ya betul, sebanyak 3 kali ya. Jadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Tinggal dihitung, negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4 ya. Negatif kali negatif positif, positif 4 dikali negatif 2, hasilnya negatif 8. Oke, kemudian ada yang dinamakan sifat-sifat pemangkatan. Apa aja sih sifat-sifat pemangkatan? Yang pertama ada A pangkat M dikali A pangkat N. Ini bentuk perkalian dengan basis sama, basisnya sama ya syaratnya. Jadi kalau di sini 2, yang satu lagi juga basisnya harus 2 atau bilangan pokok ya. Maka pangkatnya ini tinggal kita jumlahkan saja. Asal tadi syaratnya basisnya sama. Contoh, ada 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 4. Ini sama dengan, nah karena bentuknya perkalian kemudian basisnya sama, di mana basisnya adalah 4, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 4 ya 6, jadi 4 pangkat 6. Kemudian sifat kedua ada A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau tadi sifat perkalian, yang kedua adalah pembagian, hasil bagi dari basis yang sama. Maka pangkatnya tinggal dikurangi, kebalikan dari yang perkalian ya. Contohnya, 6 pangkat 5 dibagi 6 pangkat 3. Karena bentuknya pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi saja. Berarti 5 dikurangi 3 sama dengan 6 pangkat 2. Betul. Sifat berikutnya ada A pangkat M dipangkatkan N. Jadi sudah pangkat, dia sudah punya pangkat nih. Kemudian dipangkatkan lagi, maka bentuknya menjadi A pangkat M dikali N. Berarti pangkatnya tinggal dikalikan saja. Contohnya, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Sama dengan 4 pangkat 2-nya ini kita kalikan dengan 4 yang pangkatnya yang di luar. Jadi 4 pangkat 2 kali 4, 8. Jadi 4 pangkat 8. Kemudian sifat berikutnya ada A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau warga belajar menemukan pangkat negatif, nah untuk merubahnya menjadi bentuk positif, maka bentuknya menjadi 1 per A pangkat M. Pangkatnya menjadi positif. Yang tadinya negatif, pangkatnya jadi positif, cuma jadi 1 per ya. Jadi 1 per A pangkat M. Contohnya nih,
Ada 6 pangkat negatif 3, berarti kalau dirubah ke bentuk pangkat positif jadi 1/6 pangkat 3. Satu lagi, kalau ada A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi setiap bilangan jika dipangkatkan 0 itu sama dengan 1. Dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0. Jadi kalau 0 pangkat 0 itu tidak sama dengan 1 ya warga belajar. Contohnya 12 pangkat 0 hasilnya 1, 5 pangkat 0 hasilnya 1. Berapa lagi ya? 6 pangkat 0 pun sama dengan 1. Mau 1000 pangkat 0 pun itu hasilnya tetap sama, 1. Kecuali 0 pangkat 0. Kalau 0 pangkat 0 itu tidak sama dengan 1 ya. Kita lanjut ke contoh soal. Nomor 1. Nilai dari negatif 6 dipangkatkan 3 adalah... Nah, negatif 6 pangkat 3 artinya negatif 6-nya kita kalikan sebanyak, iya betul, 3 kali. Karena pangkatnya kan 3, berarti negatif 6-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. Negatif 6 kali negatif 6 hasilnya positif 36. Dikali lagi negatif 6. Positif 36 dikali negatif 36 hasilnya negatif 216. Seperti itu. Nomor 2, nilai dari 9 pangkat negatif 2. Ingat kalau ada pangkat negatif, supaya pangkatnya menjadi positif, maka bentuknya menjadi 1 per ya. Jadi 9 pangkat negatif 2 ini sama dengan 1 per 9 pangkat 2. Kita uraikan yang 9 pangkat 2-nya. Jadi 1 per 9 dikali 9. Sama dengan 1 per 9 kali 9 berapa? Hasilnya adalah ya 81. Jadi nilai dari 9 pangkat negatif 2 adalah 1 per 81. Contoh ketiga, tentukan nilai N dari 8 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Nah ini agak beda dikit ya soalnya. Kita tulis dulu persamaannya, 8 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat N. Kemudian kita rubah kedua ruas ini menjadi bilangan basisnya itu menjadi sama. Kalau ruas kanan 2, maka ruas kiri pun harus basisnya 2. Nah, 8 ini kita rubah ke bentuk bilangan pokok atau ke basis 2. 8 adalah sama dengan 2 pangkat 3 kan? 2 pangkat itu hasilnya 8 ya. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 5 yang awal ini. Sama dengan 2 pangkat N. Jadi diulangi lagi ya, 2 pangkat 3 ini merupakan bentuk lain dari 8. Bentuk basis 2 dari 8. Jadi 8 itu sama dengan 2 dipangkatkan 3. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Kenapa dirubah ke basis 2? Karena supaya sama dengan yang ruas kanan. Kemudian tinggal kalikan. Tadi kalau ada pangkat di pangkatnya lagi, maka pangkatnya tinggal kita kalikan. Jadi 2 pangkat 3 kali 5, 15. Sama dengan 2 pangkat N. Nah, kalau udah sama ruas kiri kanan basisnya 2, maka tinggal langsung N-nya adalah sama dengan 15 di posisi yang sama ya. Berarti N-nya itu adalah 15. Contoh berikutnya, kita disuruh mengurutkan bilangan 2 pangkat 3, 6 pangkat 2, 4 pangkat 2 dari yang terbesar. Oke, berarti kita harus mencari tahu dulu nilainya ya, nilai dari setiap bilangan berpangkat ini. Oke, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8 ya. Oke, yang 6 pangkat 2 artinya 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian yang 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4 hasilnya adalah 16. Oke, kita urutkan dari yang terbesar. Yang terbesar itu adalah yang ini ya, yang 6 pangkat 2. Berarti 6 pangkat 2, kemudian yang 4 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Seperti itu. Lanjut, hasil dari 7 pangkat 0 ditambah 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2 adalah, ini bentuk penjumlahan, bentuk operasi ya, operasi bilangan bulat, cuma di sini gabungan dari pangkat 0 dan pangkat positif. Oke, tadi ada sifat A pangkat 0 itu hasilnya sama dengan berapa? Iya, 1. Berarti di sini 7 pangkat 0 pun hasilnya 1 ya. Ditambah
81 dari mana? Dari 3 pangkat 4. 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81. Dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, kita mengerjakannya harus yang mana dulu nih? Harus dijumlah dulu atau dikali dulu? Nah, di aturan operasi bilangan bulat, jika ada penjumlahan dan perkalian dalam satu urutan seperti ini, maka kita kerjakan dulu yang perkaliannya ya, urutannya seperti itu. Jadi kita kalikan dulu 81 dikali 4 hasilnya 324, kemudian ditambah 1. Jadi hasil akhirnya adalah 325. Oke, contoh ke-6. Hasil dari 3 pangkat negatif 2 ditambah 3 pangkat negatif 3. Oke, berarti kita harus merubahnya dulu ke bentuk pangkat positif ya. Jadi 1/3 pangkat 2 ditambah 1/3 pangkat 3. Kita hitung dulu 1/3 pangkat 2 itu berapa? 3 pangkat 2 hasilnya 9. Dan 3 pangkat 3 hasilnya 27. Jadi 1/27. Kemudian kalau bentuk penjumlahan pecahan, maka kita harus menyamakan apa? Penyebutnya ya, betul. Penyebutnya berarti 27 ya, 27 dibagi 9, 3 kali 1 ya 3 ya. 27 bagi 27, 1 kali 1, 1. Tinggal jumlahkan pembilangnya, 3 tambah 1, 4. Jadi hasilnya 4/27. Nah, oke, itu dia penjelasan tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat, positif dan negatif, serta pangkat 0. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh warga belajar semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa kerjakan penilaian di kelas daringnya ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.